dibarengi dengan adab dan juga ilmu pengetahuan yang berorientasi, ilmu pengetahuan agama yang berorientasi atau yang bermuara atau yang bertujuan untuk kepentingan dunia. Nah, jadi pendapat-pendapat mereka para salafus saleh ini menjadi renungan sekaligus juga adalah menjadi dalil bencananya ilmu pengetahuan itu karena orientasinya atau tujuan akhirnya ialah dunia. Nah, jadi dunia ini menurut kajian tasawuf ya, kita tidak bisa lepas dari dunia karena kita adalah bagian dari dunia itu sendiri, tetapi kita tidak hanyut dibawa oleh dunia. Maka dunia itu menjadi mazra'atul akhirah. Nah, bagaimana dunia ini bisa menjadi mazra'atul akhirah? Yaitu tempat kita bercocok tanam, bersawah ladang, yang hasilnya kita panen nanti adalah kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Nah, jadi kajian tasawuf itu bukan anti dunia. Jadi kalau sudah tasawuf itu dunia tidak diperlukan lagi, nah, begitu. Seperti itukah yang dimaksud? Ya tentu tidak bisa juga dikatakan iya atau tidak, karena tingkatan ketasawufan atau sofinya seseorang itu tentu berbeda-beda. Jadi kalau orang yang sampai pada tahapan yang tidak perlu lagi dengan dunia, ya ada. Karena dunia itu sendiri sudah mengikuti dia. Mau apa terhadap dunia, ia bisa dapatkan. Tetapi di saat dimana dunia itu menjadi hamba dia, maka dia tidak perlu lagi dengan dunia. Tapi kalau kita yang menghambakan diri kepada dunia, nah inilah sebuah kesesatan. Tapi kalau dunia yang menghambakan diri kepada kita, nah itulah para salafus saleh, para sufi itu. Dunia yang menghambakan diri kepada mereka, tapi mereka tidak perlu lagi dengan dunia. Nah, jadi unik itu di situ. Nah, yang pasti ialah bahwa kita pandai ya berperang menjadikan dunia adalah mazra'atul akhirah, bukan dunia menjadi suatu bencana dalam konteks kajian kita, bukan menjadi suatu bencana ilmu pengetahuan, disebabkan peran kita meletakkan dunia itu adalah sebagai tujuan ilmu pengetahuan agama itu sendiri. Nah, jadi judul besar itu tadi yang kemudian dirangkai sedemikian rupa pemahamannya. Nah, baru kita mengetahui beberapa alasan-alasan yang diungkap oleh para salafus saleh atau perkataan-perkataan ulama-ulama terdahulu. Sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu, marilah kita menghadiahkan surat Al-Fatihah, pahalanya di musannif hadzal kitab, juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita hadiahkan pahalanya. Serta kita niatkan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keberkahan ilmu pengetahuan, keberkahan hidup di dunia wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa qala al-Khalil Ibnu Ahmad. Ini perkataan salafus saleh. Jadi dirangkum oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, sebagian yang tidak terbaca di dalam kitab itu ini dikira hadis ya. Padahal ini adalah al-athar namanya. Al-athar itu perkataannya para salafus saleh atau ulama-ulama terdahulu dari kalangan tabi'in dan tabi'in. Ar-rijalu arba'atun. Sebelumnya ada beberapa bulan yang lalu ini juga ada ungkapan ini ya. Nah, ini lagi ungkapan ini relevan dengan judul kita Afatul Ilmi, bencana ilmu pengetahuan. Ar-rijalu arba'atun, maka laki. Ar-rijal itu laki-laki asal maknanya ya, kaum lelaki asalnya. Rajulun rijal artinya kaum lelaki. Tapi yang dimaksud kalau di Indonesia kan ar-rijalu itu ialah manusia. Nah, itu bahasa Indonesianya atau orang Indonesianya nih. Orang itu dibagi kepada arba'atun, 4 macam. Jadi manusia ini berarti apakah laki-laki apakah perempuan yang sama saja. Makanya dalam bahasa Arab itu kata-katanya rijal, rajul. Ya, rajul itu laki-laki. Kalau laki-laki berarti perempuan sudah masuk di dalam laki-laki itu ada sudah perempuan itu sudah khatam, sudah kajiannya dalam ilmu nahwu dan sharaf, itu tidak perlu diprotes lagi. Mana ada sebutan perempuannya? Nah, orang tidak paham ya. Nah, dialog di media sosial apologet Kristen, itulah kita sebut saja lah agamanya ya kan. Kami katanya kalau sanggup Quran itu menyebutkan hidayah tidak ada. Mana ayat Quran yang menyebutkan Nabi Muhammad itu penghuni surga? Ya, kalau ayat Qurannya itu langsung Muhammad, menyebut nama Nabi itu Muhammad penghuni surga, ya bahasa yang seperti itu tuh terlalu rendah nilainya. Nah, ini mereka tidak mau seperti itu. Mereka itu sifatnya kajiannya terjemah. Jadi kalau terjemahnya ada seperti itu, nah itu kalau orang tidak ada hidayah itu biar ada pun tetap itu tidak percaya. Nah, itu. Dalam Islam itu tidak mau Allah itu ya begitu mengangkat derajat Nabi Muhammad sebagai Habibullah. Nah, ini Habibullah itu kasih Allah. Maka Allah tidak langsung menyebut nama Nabi kita gitu. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut keagungan dan kebesaran yang dicintainya itu. Nah, seperti dalam surah Al-Isra kan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nah, orang itu Subhanalladzi asra bi Muhammadin, itu maunya.
Karena katanya mana sebutan Muhammadnya itu mana? Nah, ini orang terpahamnya. Yang jelas tidak tidak ada ya. Al-Quran tidak mau seperti itu, terlalu secara tekstual, secara bahasa itu murahan, seperti itu murahan. Ya, orang kalau kita saja mengagungkan seseorang itu tidak nyebut nama. Kita menghormati orang tua, kita tidak nyebut nama orang tua itu kalau memanggilnya. Siapa nama orang tua kita? Bapak Mansur, abah kita nih Mansur, Mansur, sini dulu, aku ini kekurangan duit nih, 2 semester lagi talah kuliah nih, siapa Mansur? Mansur itu orang tuanya, abahnya. Nah ini apa ya? Adab itu dalam Islam itu nomor 1, tidak menyebut, tapi dia menyebut panggilan kesayangannya. Abah, ada kabar begini, nak bayar uang semester bahaya, padahal abah itu Mansur namanya. Kenapa dia tidak nyebut Mansur? Adakah duit Mansur nak bayar uang semester? Nah, begitukah dalam Islam? Tidak, karena Allah mengajari seperti itu di dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad. Kali itu Muhammad sudah tamat sudah kajiannya dalam ilmu bahasa. Ya, kami berikan kepadamu telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu di mana? Di surga. Dan kalau Nabi Muhammad ya tidak penghuni surga, bagaimana ceritanya Allah ngasih telaga Kautsar yang ada di dalam surga? Tapi orangnya tidak di surga. Nah, ini orang yang tidak percaya. Oke, apa aja dijajali dengan ilmu bahasa ya tetap tidak dihindari. Gitu. Dia maunya begitu tuh. Ada yang seperti itu tuh. Selalu hati mendengar tuh. Nah, tapi ya kembali lagi itu orang yang tidak berhidayah. Itulah kan bahasanya tuh. Nah, sama dengan ini juga. Ya, bahwa apabila disebut bahasa Ar-Rijal, bahasa Arab itu seperti itu modelnya. Itu sudah mengandung laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan jangan merasa tidak terbawa dalam apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Fadil Ibn Ahmad ini. Nah, karena dalam Islam memang seperti itu. Dalam Al-Quran seperti itu. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji. Itu mana ada yang spesialis bahasanya untuk perempuan? Tidak ada. Perintah sholat, aqimus sholat. Nah, perintahnya kan muzakkar, laki-laki dia tidak. Apa lagi? Wa atuz zakat, perintah zakat. Lagi-lagi, laki-laki lagi khitabnya atau objeknya bahasa kita. Laki-laki mana ada perempuan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman. Lagi-lagi laki-laki ulama. Ada perintah perempuan. Nah, kalau itu dimaknai dengan cara yang salah, akhirnya perempuan membebaskan diri dari perintah. Tidak ada ayat Quran yang real menyuruh memerintahkan perempuan. Nah, kan kacau kan ilmu pengetahuan ini. Kalau menghendaki, kalau mereka dengan tujuan terjemahannya itu tidak ada. Itu kan laki-laki, perempuannya mana? Kacau ya. Karena dalam ilmu bahasa perintah laki-laki itu berarti termasuklah di dalamnya kaum perempuan. Nah itu. Maka mengkajilah ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu badi. Ya, badi itu ilmu adab dan tata bahasa, kesantunan. Nah, itu. Begitu banyak ilmu bahasa itu tidak dipahami, asal nyerocos saja. Ya, melihat redaksional cuma tidak ada lagi, tidak ada perempuan, ya udah perempuan tidak masuk. Apalagi wahid
hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Istata'a hajjil baiti, istata'a laki-laki ulama ya. Kalau perempuan istata'a perempuan. Tidak ada satupun rukun Islam yang 4, sholat, zakat, puasa, haji. Dalil-dalilnya yang spesial perempuan tidak ada. Tidak ada. Kecuali dalilnya dalil umum tadi itu, yang lelaki tadi itu. Nah coba, kalau semua dalil lelaki itu perempuan tidak masuk, coba. Ya. Kalau yang tidak mau ibadah ya, tenang kita ada ayat Qur'annya. Ada perlu sholat, ada perlu puasa, ada perlu haji. Ya bujur aja, ada pahala tapi ya. Dan masuk surga juga. Nah, mau tidak? Begitu. Ya, jadi banyak bahasa itu, baik Al-Quran maupun hadis maupun qaulul azhar, itu memahaminya apabila kita translate ke dalam bahasa selain Arab, maka kaidah atau rumus yang dipakai itu rumus apa? Karena sumbernya apa? Nah, dengan rumus kita, mau kita ya disambatkan lagi begini sudah masuk. Ya. Bapak-bapak, persilakan naikkan ke rumah, hidangan telah tersedia. Itu bujur bapak-bapak ya, masuk bahasa kita karena pakai bahasa. Tapi kalau kita dengan bahasa yang berdalil kepada bahasa Islam, bahasa agama, gitu, bapak silakan memasuki ruangan. Ibu-ibu itu tidak salah dia masuk, bahkan ibu-ibu itu masuk jauh lebih dalam dari bapak-bapak di rumah tersebut. Kalau bapak-bapak cuma bagian luar aja, tamu di bagian ruang tamu di luar saja, ibu-ibu masuk sampai ke dapur. Nah, itu mungkin sebagian ada yang sampai masuk kamar gitu. Nah, begitulah. Nah, padahal mana ada perintah masuk tadi kepada ibu-ibu itu, bapak-bapak. Cuman kenapa ibu-ibu boleh? Nah, itu tadi karena ibu-ibu itu sudah termasuk di kelompoknya bapak-bapak. Sebaliknya apabila ibu-ibu yang disuruh, nah, bapak-bapak jangan. Nah, ini begitu modelnya. Perintah itu bila perempuan saja dalam agama ini, maka laki-laki tidak masuk tuh. Tidak masuk. Ada contohnya? Nggak ada. Dalam Al-Quran itu perintah memakai hijab. Nah, itu perintah amarnya kepada perempuan. Ya. Yudnina alaihinna. Nah, yudnina itu perintahnya tuh. Yudnina alaihinna tuh. Berapa perintah itu? Alaihinna, kepada perempuan-perempuan hendaklah mereka memakai. Memakai apa? Min jalabi, yaitu menggunakan jilbab. Nah, itu spesial banget dalam surah Al-Ahzab daripada perempuan memang. Nah, ada laki-laki beritanya berhijab. Ada. Nah, bahkan laki-laki ini diperintahkan membuka rambut. Itu ketika contohnya memakai ihram. Pakaian ihram itu tidak boleh kepala bertutup. Itulah karena tadi itu ayat khusus spesial perempuan, tidak kepada laki-laki. Tapi kalau laki-laki tentu perempuan masuk di situ. Nah, itu yang harus dipahami ini. Nah, makanya bahasa ulama bernama Al-Fadil Ibnu Ahmad ini ar-rijalu arba'atun. Ya, bahasanya tidak an-nisa'u arba'atun, tidak, tapi ar-rijalu arba'atun. Manusia itu dibagi kepada 4 macam, atau orang itu dibagi kepada 4 golongan. Nah, apalagi bahasa Indonesia-nya tuh.
Orang di sini nih, kalau dirujuk ke bahasa tadi kan laki-laki doang. Nah, maka perempuan yang protes. Perempuan juga ada di dalam tuh. Apa kata Imam Khalil? Rajulun, nah ini konteksnya ilmu pengetahuan nih. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Nah, ini bahasa ini puitis cerita. Bahasa itu rangkaian katanya itu indah. Ya. Tapi itu bukan hadis. Qaulul ulama. Qaulul tabi'in Al-Khalil Ibnu Ahmad. Apa kata beliau? Manusia ini 4 golongan dalam hal ilmu konteks ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan agama tentu yang dimaksud dalam kajian kita itu dibagi kepada 4 macam manusia ini. 4 golongan, 4 kelompok. Apa itu yang pertama? Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang tidak tahu dan dia tahu kalau dia itu tidak tahu. Di bahasa Indonesia ada. Gimana nih jadinya? Rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Orang tidak tahu tetapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Bahasanya kan poetis kalau bahasa kita. Ya. Ini orang dia sebenarnya dia tidak tahu. Tapi dia tahu kalau dia itu tidak tahu. Maksudnya apa kan? Kalau dalam konteks agama, orang ini sebenarnya tidak ngerti dia dengan agama. Fatihah belum tapi ruhoi bacaan, rukun sholat ditanya masih ada yang ketiga jawabannya. Ya. Pokoknya bila ditanya tentang ilmu pengetahuan agama, dia la yadri. Ya, dia tidak tahu. Gitu. Tetapi dia ini tadi ini, orang ini tadi ini, yadri. Dia tahu. Dia tahu annahu la yadri, bahwa dirinya itu tidak tahu. Maksudnya apa? Ada orang tidak mengerti agama, tapi dia sadar kalau dia tidak mengerti. Nah, itu maksudnya adalah sadar dia bahwa dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti, tapi dia sadar kalau dia itu tidak mengerti. Nah, itu satu. Ini orang yang pertama nih. Ya. Jadi sebenarnya pengetahuannya terhadap agama ini ya sangat terbatas, tetapi dia sadar akan keterbatasan pengetahuannya terhadap agama itu. Dia sadar. Nah, ini kelompok pertama kata Imam Khalil. Maka fadzalika alimun. Bukan terlalu tinggi dari ini. Ya. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri itu fadzalika mustarsyidun. Maka dia adalah orang yang perlu diberi bimbingan. Mustarsyidun. Maka dia adalah orang yang perlu mendapat bimbingan. Maka oleh sebab itu farsuduhu, bimbinglah dia. Ini orang sadar dia tidak mengerti, pengetahuan yang sangat terbatas tentang ilmu agama, ilmu sholat, bacaan Qur'annya. Ya, pokoknya bicara agama dia sangat terbatas kemampuannya, tapi dia sadar. Maka orang ini perlu mendapat bimbingan.
perlu mendapat bimbingan. Farsudu, maka wahai kita semua, bimbinglah dia. Jadi tidak boleh kita membiarkan dalam beragama ini nafsi-nafsi gitu. Jadi dalam beragama ini tidak boleh hidup nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi itu kalau udahlah terserah aja kita berdebat, kadang-kadang itu urusan mula kita masing-masing aja. Kalau kita nanti masuk surga tidak juga kita masing-masing membawa diri kita pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Ini tidak bisa seperti itu. Memang gilirannya nanti di akhirat itu kita akan membawa apa yang kita telah dapat koleksi dari dunia itu yang kita bawa ke akhirat itu, tetapi makna kita mendapatkan bantuan dari sesama itu tidak dinafikan dalam beragama. Oleh sebab itu ada tahlilan, ya, baca doa arwah, kita kirim Fatihah. Itu artinya kebersamaan tuh. Tidak nafsi-nafsi. Ya, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah betul. Itu kita dihadapkan satu persatu, iya. Tapi kita saling saling support ya. Saling memberikan support, memberi semangat kepada mereka kaya. Ini kalau saling mendukung. Dan prinsipnya watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr dalam beragama. Ya, tidak boleh membiarkan. Ya, kita sesama kita tidak boleh membiarkan. Ya. Orang yang kecil musuh dia lah. Mau neraka tadi jual uang enggak. Nah, sudah bisa seperti itu. Itu orang tidak sholat tetangga kita ini, dia muslim padahal umpama tidak pernah itu, ajak dia. Nah, itu karena ada hukum watawassaw bil haqq. Tapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah dengan cara yang benar. Nah, apa nih? Ini orang ini cocoknya jangan dipaksa. Nah, ajaknya cara yang halus. Nah, karakternya dibaca dulu, orang karakternya apa. Ini orang tidak bisa kalau tidak terang-terangan nyebutnya. Kalau bahasa yang halus dia tidak buru-buru dia ngerti, dia tidak paham. Maka kalau mau ajak aja, yuk kita ke masjid yuk, itu bahasanya. Ya, kalau kita dia tidak paham, baca dulu karakternya. Namanya itu hikmah, itu kan. Kamu tidak bisa maksa-maksa kan. Nah, tetapi begitulah kita memiliki kepedulian. Jadi kita ini tidak boleh tidak peduli dalam lingkungan terkecil di rumah kita saja. Kita wajib peduli anak kita bagaimana, istri kita bagaimana. Ya, begitu pula peran istri kepada suaminya terhadap anak-anaknya. Nah, itu ada kepedulian, tidak bisa dibiarkan saja. Ya, terserah aja lah dia berkembang pandai-pandai lah dia. Ya, nah bisa seperti itu. Maka harus diarahkan gitu. Jadi sepandai-pandai lagi yang mohon besar dia aja lah, bisa seperti itu dalam beragama itu. Maka perlu bimbingan. Orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu, wayadri, tapi dia tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Lalu yang kedua, warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Sudahlah tidak tahu, tidak sadar pula kalau tidak tahu. Nah, apa maknanya dong? Ya. Sudahlah tidak mengerti agama, tidak paham, tidak pula sadar kalau tidak paham. Nah, kalau tadi kan dia tidak paham, tapi dia sadar kalau dirinya tidak paham. Nah, itu sadar dia kalau dia tidak paham.
Nah, maka orang ini perlu bimbingan. Maka bimbinglah dia. Nah, ini nih yang kedua nih, rajulun la yadri, orang kelompok manusia yang kedua ini, la yadri, tidak tahu, wa la yadri, dan tidak sadar, annahu la yadri, kalau dirinya itu sebenarnya tidak tahu. Dia tidak tahu dan tidak sadar kalau dirinya itu tidak tahu. Ya. Siapakah dia itu atau kelompok orang ini, kata Imam Al-Khalil? Dia adalah fadzalika jahilun. Fadzalika jahilun, maka dia itu adalah jahil. Jahil, orang bodoh. Nah, jahilun bodoh. Ya. Farfuduhu, maka orang yang seperti ini, la yadri wa la yadri annahu la yadri ini, perlu lebih fokus lagi untuk rafadha itu tuh memang makna rafidhah itu ganda ya. Ya, rafidhah kan ganda. Artinya lebih fokus lagi. Jangan membiarkan kalau yang tadi itu dia kan tidak sadar, kalau dia tidak tahu, ya maka bimbinglah dia. Ini yang orang sama sekali tidak tahu ini bagaimana ini nasib dia nih. Nah, maka perlu lebih fokus lagi untuk menyadarkannya. Nah, kira-kira maknanya seperti itu. Ya, bukan dijauhi. Kalau mana yang dijauhi, ya berarti kita tidak peduli. Ya. Ada orang sudah tidak lagi agama, dia juga tidak mau tahu terhadap agama, belajar juga tidak, apa tidak, pokoknya dia orang biar aja lah orang itu. Bisa bulat seperti itu. Tapi bagaimana kita punya rumus tertentu untuk menangani atau merangkul orang-orang yang seperti ini. Nah, yang orang kena sadar sama sekali ini apa caranya? Tidak boleh dibiarkan. Rasulullah berdakwah seperti itu. Ketika Rasul disuruh wa anzir ashiratal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Nah, gitu kan? Nah, mulai dari dakwah sirriyah itu, sembunyi-sembunyi dari pintu ke pintu, ajak keluarga. Ya, itu. Ketika diperintahkan untuk menyiarkan Islam itu dengan terang-terangan, ya, nah maka dia tentu dengan segala konsekuensi dan risikonya. Rasul dimusuhi sampai mau dibunuh, diusir, gitu kan? Itu sebuah konsekuensi perjuangan dakwah. Tetapi tetap tidak boleh membiarkan. Nah, itu. Lihatlah penduduk Mekah itu kan, Rasulullah tidak membiarkan. Ya, memang Rasulullah disuruh pindah hijrah. Tapi apakah serahlah wahai penduduk Mekah, saya sudah pindah ke Madinah? Tidak seperti itu. Nah, tetapi Rasulullah peduli kembali pada Fathu Mekah. Contohnya. Nah, jadi dua cuman ini baru kita baca nih. Ada 4 tapi kan golongannya, dan insyaallah akan kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Segala kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.